Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Mustika Imam, NPM 18.102000038. Saya dari kelas 4G, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara berinvestasi di pasar modal dan risk and return-nya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mulai investasi sedini mungkin. Maksudnya faktor waktu memegang peranan penting dalam berinvestasi. Semakin muda usia kamu saat mulai berinvestasi, semakin ringan persiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan kamu di masa yang akan datang. Yang kedua, tentukan tujuan investasi secara spesifik. Setiap investasi sebaiknya ditentukan tujuannya. Beberapa tujuan investasi yang umum antara lain mempersiapkan dana pendidikan, rencana pensiun, membeli rumah atau apartemen, membeli kendaraan, renovasi properti, wisata, percepatan pelunasan KPR, atau mempersiapkan dana pensiun. Jika kamu memiliki jasa perencanaan atau penasihat keuangan, kamu bisa mengkonsultasikan rencana-rencana ini untuk mendiskusikan waktu dan instrumen investasi. Jika tidak memiliki penasihat keuangan, juga tidak masalah. Kita tinggal pilih saja satu tujuan yang menurutmu penting dan membuatmu semangat dan membuat motivasi untuk memulai berinvestasi. Yang ketiga, tentukan jangka waktu dan target dana yang diperlukan. Tentukan jangka waktu berinvestasi akan mempengaruhi nominal investasi dan jenis instrumen yang dipilih. Untuk mencapai dana yang dibutuhkan, semakin pendek jangka waktu berinvestasi, maka nominal yang harus dialokasikan juga biasanya relatif lebih besar. Pilihan instrumen juga akan jatuh pada yang lebih aman. Contohnya yaitu Andi. Ada seorang laki-laki yang bernama Andi, berusia 25 tahun, menentukan tujuan investasi untuk pergi umroh sejumlah 30 juta rupiah. Jika Andi ingin mencapai tujuan itu dalam kurun 5 tahun, misalnya melalui reksadana pasar uang, Andi bisa mulai dengan modal kurang dari 500.000 untuk disisihkan setiap bulannya. Namun jika ingin umroh lebih cepat, misalnya dalam jangka waktu 3 tahun, maka Andi harus rela mengalokasikan lebih dari 500.000 itu menggunakan instrumen yang sama. Sekali lagi, waktu merupakan faktor penting. Tentukan jangka waktu dan target dana spesifik kamu sebelum mulai berinvestasi. Yang keempat, alokasikan dana untuk investasi secara konsisten. Idealnya, kamu bisa mengalokasikan 10-30% dari pendapatan bulanan untuk investasi. Pastikan uang yang dipakai untuk investasi tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari. Kelola perencanaan keuangan dengan menghitung cicilan hutang atau dana darurat. Ingat selalu bahwa investasi tidak hanya menawarkan keuntungan, namun juga memiliki resiko. Jangan sampai saat resikonya terjadi, kelangsungan hidup jadi terganggu. Untuk para investor pemula, awali dulu dengan persen alokasi dana yang membuatmu nyaman. Kemudian jaga konsistensinya. Jadikan kegiatan investasi sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Sejalan dengan bertambahnya pendapatan, pengetahuan, dan kepercayaan diri dalam berinvestasi, kamu bisa menambah alokasi investasi secara berkesinambungan. Mulai investasi dengan cara investasi tidak langsung bagi investor muda.
pasar modal memang identik dengan produk saham. Namun tahukah kamu bahwa ada dua pilihan produk pasar modal lainnya, yaitu obligasi dan reksadana. Untuk investor pemula yang masih belum percaya diri bertransaksi di pasar saham, solusi memulai investasi pasar modal bisa secara tidak langsung, yaitu dengan membeli produk reksadana. Melalui manajer investasi, investor punya beragam pilihan, mulai dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga yang lebih beresiko, yaitu reksadana saham. Setelah sudah lebih paham dan yakin dengan reksadana, kamu bisa beranjak ke investasi langsung, yaitu surat berharga atau obligasi retail dan saham. Lebih jauh lagi, bahkan bisa memulai bisnis real sendiri dan mulai bergabung dengan mitra bisnis yang cocok denganmu. Yang keenam, pelajari secara seksama berbagai alternatif investasi beserta aspeknya. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu instrumen, kamu perlu mencermati aspek investasi seperti tingkat risiko dan imbal hasil. Contohnya, jika profil risiko dalam berinvestasi kamu cukup rendah, maka pastikan volatilitas emiten atau instrumen yang akan kamu pilih masuk dalam kategori konservatif. Jika berencana mencapai tujuan investasi dengan proyeksi imbal hasil 7%, maka pelajari apakah instrumen ini kiranya mampu memenuhi ekspektasimu. Jangan lupa dengan proyeksi para ahli tentang perkembangan ekonomi dan bisnis ke depan yang dipadu-padankan dengan tujuan investasi kamu. Banyak yang harus dipelajari. Ingat ya, investasi itu harus menyenangkan. Untuk pemula, kuncinya mau memulai dengan segera. Mulai dulu saja di instrumen konservatif atau dengan nominal yang kecil. Yang ketujuh, pilih investasi aset finansial yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dengan semakin maraknya minat publik dalam berinvestasi, banyak juga bermunculan lembaga keuangan di Indonesia. Bagaimana cara memilih partner yang tepat dalam berinvestasi? Untuk industri pasar modal, semua lembaga keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu OJK. Pastikan kamu menjatuhkan pilihan yang ada pada perusahaan yang memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, serta terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kamu bisa selalu dapatkan daftar perusahaan efek legal terkini di laman resmi OJK. Selain aspek legalitas, pahami juga rekam jejak pimpinan dan pengalamannya dan menjalani bisnis pasar modal di Indonesia. Pilih yang terpercaya dan amanah. Yang kedelapan, jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Istilah ini untuk investor pemula memilih satu instrumen saja rasanya butuh banyak pemahaman, apalagi mempelajari banyak instrumen untuk diversifikasi. Semua tidak harus dilakukan bersamaan, semua bisa dilakukan bertahap, step by step. Misalnya, contohnya, Andi yang memiliki risk profile konservatif memulai investasi dengan reksadana pasar uang. Setelah 3 bulan rutin melakukan investasi setiap tanggal gajian, Andi mulai memahami cara kerja dan pergerakan investasinya. Kemudian Andi mulai percaya diri melangkah lagi ke diversifikasi instrumen pertamanya, yaitu obligasi negara (SBN). Andi memilih SBN karena pokok dan imbal hasil dijamin oleh pemerintah, sehingga tergolong aman. Ini masih sesuai dengan profil risiko rendah yang Andi miliki.
Setelah rutin di instrumen reksadana dan SBN, kini Andi lebih berani melangkah ke investasi saham. Andi mulai diversifikasi keduanya dengan mempelajari indeks LQ45 di laman resmi Bursa Efek Indonesia. Setelah mempelajari bagaimana menganalisis rasio fundamental beberapa perusahaan, Andi mulai memilih BBRI dan ICBP sebagai saham blue chip pertamanya. Inilah proses yang dilakukan oleh Andi, tidak singkat namun sesuai dengan profil resiko dan kemauan belajar yang konsisten dalam berinvestasi di pasar modal. Yang kesembilan, potensi keuangan harus jalan dengan potensi resiko. Ketika mulai berinvestasi, kamu pasti akan atau ingin mendapat keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Tapi jangan mudah tergiur dengan bentuk investasi yang memberikan keuntungan tinggi. Penawaran investasi dengan keuntungan tinggi biasanya didampingi oleh risiko yang tinggi, high risk, high return. Contoh sederhananya, instrumen saham memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibanding reksadana pasar uang, namun risiko fluktuasi harga saham jauh lebih besar dibanding potensi fluktuasi reksadana pasar uang. Maka, apabila Anda mendapat tawaran investasi menguntungkan dengan risiko minimal, langsung waspada saja ya, karena ada istilahnya investasi bodong, investasi ilegal yang tidak terdaftar dalam OJK. Yang ke-10, lakukan pengawasan secara periodik atau untuk memantau kinerja investasi. Apabila sudah memilih produk investasi, Anda harus ingat untuk mengevaluasi kinerja produk tersebut dari waktu ke waktu. Untuk investasi saham, hal ini bisa kamu lakukan dengan membandingkan harga saham saat ini dengan harga ketika kamu membelinya. Apakah mengalami kenaikan atau malah penurunan. Kamu pun bisa membandingkan saham tersebut dengan harga acuan pasar atau indeks harga saham gabungan atau IHSG. Apakah saham yang kamu punya memiliki pertumbuhan positif dibandingkan IHSG di periode yang sama? Setelah dievaluasi, Anda dapat menentukan strategi yang lebih sesuai untuk kondisi kinerja investasi yang kamu miliki. Saat ini, saham menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Salah satu alasannya yakni karena memberikan return yang cukup tinggi, namun tak sedikit masyarakat yang merasa gagal dalam berinvestasi di pasar modal karena pengetahuan yang belum mumpuni dan jadinya asal membeli saham, atau istilahnya adalah membeli saham gorengan. Sejatinya, pengetahuan terkait cara memilih saham terbaik adalah hal terpenting sebelum investasi. Berikut sejumlah tips memilih saham yang baik untuk investor pemula. Yang pertama, gunakan sekuritas dengan biaya transaksi yang kecil. Dalam investasi saham, investor diharuskan membuka rekening efek yang difasilitasi oleh perusahaan sekuritas. Setelah rekening sudah selesai dibuat, berikut investor harus top up sejumlah dana ke rekening efek. Uang di rekening efek itulah yang nantinya fungsi seperti e-money. Uang tersebutlah yang investor gunakan untuk membeli saham-saham online yang diizinkan. Jadi biaya transaksi yang dimaksud adalah biaya pembelian dan penjualan saham. Biaya inilah yang bakal jadi profit dari perusahaan broker yang bersangkutan. Biasanya biaya sekuritas ditetapkan menjadi 0,19% untuk pembelian dan 0,29% untuk penjualan. Tapi ada juga yaitu perusahaan sekuritas ajaib. Nah, itu baru-baru ini mereka menetapkan
biaya sekuritasnya hanya 0,15% untuk pembelian dan 0,20% untuk penjualan. Yang kedua, hitung terlebih dahulu keuntungan dan kerugiannya. Ada beberapa saham yang hanya dijual dengan harga 50 perak per lembarnya. Nah, murah kan? Di investasi saham, kamu hanya bisa membeli dalam satuan lot, di mana satu lot terdiri dari 100 lembar saham. Jika Anda membeli satu lot saham dengan harga per lembar hanya 50 perak, artinya Anda hanya perlu membayar 5.000 sudah berhasil memiliki saham sendiri. Tidak perlu membeli yang mahal, pilih yang sesuai dengan kemampuan saja. Rumusnya adalah mematok keuntungan setidaknya 1% dari dana yang Anda keluarkan untuk membeli saham. Misalnya 5 juta, untuk 1% keuntungan senilai 50.000, maaf. Jika keuntungan yang Anda dapat bisa sampai 10%, setiap harga saham naik Anda bisa mendapat setidaknya sampai 500.000 secara cuma-cuma. Pilih saham yang terdaftar di indeks LQ45 atau IDX 30. Daftar saham yang dikeluarkan BEI atau Bursa Efek Indonesia adalah ukuran statistik perubahan gerak harga di kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, membeli saham dari perbankan atau consumer goods. Setelah mengenal apa itu indeks saham LQ45 dan IDX 30, berikutnya adalah menulis tahap dari perbankan dan perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods. Membeli saham dari perbankan dan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang consumer goods sebagai saham pertama adalah cara paling bijak dan aman untuk pengalaman bermain saham pertamamu. 5. Membeli saham yang fundamental, keuangannya baik dan stabil. Sebelum membeli, ada baiknya untuk membaca portofolio dari setiap perusahaan yang sahamnya sedang Anda cari atau incar. Lakukan screening dan filtering dengan teliti dan pilih yang fundamental keuangannya paling baik. Dengan demikian, perusahaan yang fundamental keuangannya baik, Anda bisa menekan kerugian yang mungkin terjadi semaksimal mungkin biar keuntungan yang didapat juga semakin banyak. Terima kasih atas perhatian atau atas partisipasinya, dan juga terima kasih telah menonton video saya. Sekian, apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.